Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Renanta Larissa Putri, NIM 02 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ervin Erdiana, NIM 170 32 11 00048. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubidillah, NIM 170 3211 00052. Perkenalkan, nama saya Robiatul Firdausah, NIM saya 56. Perkenalkan, nama saya Arif Rizdiantoro, NIM 58. Perkenalkan, nama saya Jainal Abidin, NIM 68. Alasan kelompok kami mengambil Kabupaten Banyuwangi dikarenakan Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di timur Pulau Jawa, tepatnya di sebelah barat Pulau Bali. Letak Kabupaten Banyuwangi ini tergolong strategis, mengingat pariwisata merupakan sektor unggulan yang strategis. Banyaknya pariwisata di Pulau Banyuwangi memberikan multiplier efek baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berdasarkan data kunjungan wisatawan, Banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Puncak peningkatan wisatawan ke Banyuwangi berada pada tahun 2018 sebesar 4,9 juta wisatawan. Guna mengelola dan melindungi kekayaan alam dan daya tarik pariwisata, tentunya harus menjaga kualitas dan kelestarian lingkungannya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola potensi pariwisata agar tetap lestari, yakni dengan membuat ekowisata. Ekowisata sendiri merupakan konsep pariwisata yang menjaga kelestarian alam dengan tidak merubah apa yang ada di dalam alam. Wilayah Banyuwangi juga memiliki sumber daya alam dapat pulih beserta sumber daya alam tidak dapat pulih yang nantinya akan kami angkat ke dalam video ini. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui serta cara pengelolaannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Banyuwangi memiliki potensi alam yang sangat melimpah, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah satu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu hasil tambang atau bahan galian. Kita ambil contoh misalnya emas. Di Banyuwangi atau lebih tepatnya di Gunung Tumpang Pitu itu diperkirakan cadangan emas itu lebih dari 60 ton. Jumlah ini belum termasuk dengan bahan galian jenis lain yang ada di tempat lain pula. Dengan kata lain, bahan galian yang ada di Banyuwangi itu jumlahnya sangat melimpah. Melimpahnya cadangan barang tambang ini membuat kegiatan eksploitasi berupa kegiatan penambangan secara berlebihan marak dilakukan. Penambangan dilakukan tidak hanya oleh masyarakat sekitar yang berbekal peralatan seadanya, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan alat-alat besar yang canggih. Nah, kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus ini berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Lalu bagaimana cara pengelolaannya? Dalam pengelolaan hasil tambang di Banyuwangi sudah diatur dalam peraturan pusat dan peraturan daerah di Kabupaten Banyuwangi tentang pertambangan bahan galian. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan ini, eksploitasi yang dilakukan ramah lingkungan. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ada di Banyuwangi. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ada di Banyuwangi yaitu yang pertama adalah tumbuhan. Karena di Banyuwangi masih banyak hutan-hutan yang masih terjaga. Yang kedua adalah hewan, baik hewan laut maupun hewan darat.
yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yang ketiga adalah air dan ombak yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang dapat diperbarui, maka perlu adanya pengelolaan yang membutuhkan kerjasama antara banyak pihak, dari masyarakat hingga pemerintah. Salah satu pengelolaan yang dapat dilakukan adalah melakukan konservasi wilayah, yaitu wilayah Kawah Ijen. Banyuwangi dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata karena adanya Kawah Ijen tersebut. Dalam menjaga keberlanjutan sebuah pariwisata, pemerintah mengoptimalkan usaha dalam bidang ekowisata. Ekowisata sebagai pariwisata berwawasan lingkungan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan ekonomi, konservasi, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu ekowisata yang selalu menjadi magnet bagi wisatawan adalah Taman Wisata Alam Kawah Ijen. TWA Kawah Ijen merupakan kawasan konservasi yang dikelola dengan potensi wisata yang dimiliki. Kawah Ijen mampu menarik minat kunjung wisatawan lokal maupun mancanegara. Kawah Ijen sebagai salah satu destinasi unggulan yang masuk dalam Triangle Diamond Banyuwangi, yang merupakan kawasan cagar alam yang mempunyai banyak flora dan fauna. Kondisi objek dan daya tarik wisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen masih dalam tahap yang baik karena pemerintah Jawa Timur terus mengupayakan pengawasan dan perlindungan terhadap objek daya tarik wisata alam Kawah Ijen tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang penelitian yang pernah dilakukan di daerah Banyuwangi. Penelitian ini berjudul Potensi Pantai Cemara, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai kawasan ekowisata. Penelitian ini dilakukan oleh Agustina Trikusumadewi dan Mega Yuniarti. Pantai Cemara merupakan salah satu wilayah Banyuwangi yang berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Pantai Cemara memiliki pasir hitam dan jajaran pohon cemara sepanjang garis pantai, sehingga wilayah tersebut menjadi kawasan konservasi hutan cemara dengan berbagai macam tumbuhan bakau. Selain bakau, terdapat juga habitat penyu. Penyu yang ada di Pantai Cemara adalah penyu hijau dan penyu lekang. Yang keduanya telah masuk dalam daftar merah spesies yang terancam punah. Oleh karena itu, adanya ekowisata maka akan banyak memberi manfaat untuk kelestarian fauna ataupun flora Indonesia. Terdapat beberapa keuntungan dengan dilakukannya ekowisata Pantai Cemara, yaitu yang pertama, mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di objek wisata tersebut. Kedua, mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ketiga, membangun konstituensi untuk konservasi secara lokal, nasional, dan internasional. Keempat, memberikan keuntungan secara langsung dan tidak langsung bagi para stakeholder. Kelima, menghasilkan keuntungan secara langsung untuk pelestarian lingkungan. Keenam, memberikan nilai ekonomi dalam kegiatan ekosistem di dalam lingkungan yang dijadikan sebagai objek wisata. Strategi pengembangan untuk mengoptimalkan kawasan wisata Pantai Cemara dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai kegiatan konservasi dan rehabilitasi bakau sebagai salah satu program wisatanya, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk mencapai hal tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan seberapa besar dampak sektor pariwisata terhadap sektor lainnya yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Dapat diketahui seberapa besar sektor pariwisata mampu menarik pertumbuhan perekonomian lainnya seperti sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan, dan sebagainya. Dalam penelitian jurnal yang kelompok kami ambil ini mengacu pada sektor-sektor yang terdapat dalam PDRB Kabupaten Banyuwangi. Dalam PDRB Kabupaten Banyuwangi ini terdapat 49 subsektor dan kemudian diagregasi menjadi 19 sektor berdasarkan KBLI. Berdasarkan angka penggada atau multiplier yang ditunjukkan akan dapat
dipakai sebagai acuan dalam membuat kebijakan bagi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya keterkaitan antara sektor pariwisata dengan berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dan bagaimanakah dampak dari sektor pariwisata tersebut terhadap sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dilihat dari output multiplier sektor income multiplier. Ini merupakan tabel yang menggambarkan output multiplier dampak pengikat permintaan akhir suatu sektor terhadap total output seluruh sektor di wilayah penelitian. Ini merupakan tabel penggada pendapatan atau income multiplier yang hasilnya merupakan jumlah pendapatan yang tercipta akibat adanya penambahan suatu unit permintaan akhir pada sektor tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tadi. Yang pertama, sektor yang memiliki keterkaitan di depan atau forward linkage tertinggi adalah sektor pertanian dan perikanan. Sektor ini memiliki keterkaitan di depan secara langsung, sedangkan sektor yang memiliki keterkaitan di belakang atau backward linkage tertinggi adalah sektor industri, makanan, dan tembakau. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan pariwisata terhadap dalam besarnya koefisien output multiplier dan income multiplier. Yang pertama, koefisien output multiplier tipe 1 tertinggi adalah sektor pertanian dan perikanan dengan koefisien 1958. Koefisien sebesar itu dapat diartikan bahwa kenaikan permintaan akhir senilai 1000 akan meningkatkan output sektor ini sebesar Rp1.958. Yang kedua yaitu sektor industri, makanan, dan tembakau merupakan sektor yang memiliki koefisien income multiplier tipe 1 yang tertinggi yaitu Rp1.874, yang artinya kenaikan permintaan akhir sektor ini sebesar Rp1.000 akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor ini meningkat sebesar Rp1.874. Salah satu kebijakan pemerintah Banyuwangi dalam mengelola sumber daya alam yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana dana alokasi umum yang bersumber dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwasanya penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Urusan pemerintah bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya, kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota. Urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Sedangkan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. Sumber daya alam Banyuwangi yang berupa galian seperti emas, lempung, syirtu, dan belerang bukan sumber daya alam yang dikuasai oleh pusat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga dapat dikelola daerah untuk kemakmuran masyarakat Banyuwangi tanpa adanya bagi hasil dengan pusat. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head.